Secara singkat, yang merusak persatuan itu dua. Yang merusak persatuan itu dua. Yang pertama, orang yang menyelisihi sunnah. Terutama menyelisihi pokok-pokok ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah atau usul ahli sunnah. Jemaah sekalian, penyelisihan terhadap usul ahli sunnah inilah yang menyebabkan pelakunya keluar dari golongan ahli sunnati wal jamaah, yang berarti dia telah memecah belah di dalam agama. Termasuk orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka adalah para pemecah belah umat. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu, kata Allah, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari satu jalan Allah yang lurus itu. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli sunnah, ahli tafsir dari generasi tabi'in, mengatakan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan membuat kalian terpecah belah, adalah al-bid'ah wa syubhat, bid'ah dan syubhat. Ajaran-ajaran yang tidak ada padanya petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, itulah bid'ah, dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai pemahaman para sahabat, itulah syubhat. Maka itulah yang menyebabkan umat Islam terpecah belah. Oleh karena itu jemaah sekalian, persatuan yang hakiki bukan asal kita ngumpul bersama, punya kegiatan bareng, atau kita bikin organisasi, kita beri nama Persatuan Islam, atau bahkan forum persatuan semua organisasi Islam. Bukan itu persatuan. Kalau ada organisasi atau kelompok menulis di ADART-nya, kenapa bikin organisasi? Atas dasar perintah berjamaah dalam Islam. Ini salah paham, salah kaprah. Tidak ada makna perintah bersatu, makna perintah berjamaah dengan makna buat organisasi, tidak ada. Bersatu yang dimaksudkan adalah mengikuti jalan kebenaran. Termasuk juga makna bersatu adalah bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Ini dua makna al-jamaah dalam Islam. Hadis-hadis atau ayat-ayat tentang perintah berjamaah maknanya ada dua. Pertama, mengikuti jalan kebenaran. Yang kedua, dan kedua ini bagian dari yang pertama, taat kepada pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Itu makna berjamaah atau bersatu, bukan buat organisasi, bukan. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah, bersatu itu adalah yang sesuai kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ini yang pertama yang merusak persatuan, orang yang berbuat bid'ah di dalam agama.
Yang kedua jemaah sekalian, yang merusak persatuan adalah orang yang berakhlak buruk, yang tidak menjaga hubungan baik dengan saudaranya sesama muslim, terlebih sesama ahli sunnati wal jamaah. Inilah jenis yang kedua, orang yang tidak menjaga hubungan baik. Termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin itu juga disebut oleh para ulama sebagai pemecah belah umat, karena dia akan membuat umat terbagi menjadi dua, yang mendukungnya dan yang menentangnya atau mendukung pemerintah. Bukan hanya itu, dia akan membuat umat tumpah darahnya, memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka orang-orang yang berakhlak buruk ini, mereka termasuk orang-orang yang merusak hubungan baik, merusak persatuan antara kaum muslimin. Jadi ini dua bentuk pemecah belah di dalam agama Islam. Orang yang memunculkan ajaran baru di dalam agama, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, menyelisihi prinsip ahli sunnah. Yang kedua, orang yang berbuat buruk kepada saudaranya sesama muslim.